Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas fungsi tool dari kelompok tool construction ya. Construction tool yang terdiri dari tape measure tool, ada dimension, ada protractor, ada text, dan ada 3D text dan axis. Untuk axis nanti kita akan jelaskan pada kasus tersendiri. Hari ini kita akan kali ini akan membahas 5 tool yang ada di sini, yaitu ini tadi ya, kecuali aksis. Yang pertama saya akan bahas tentang yang paling mudah dulu, yaitu dimension. Misalnya saya punya kotak seperti ini, kubus, yang saya bikin tadi 10 kali 10 lalu tingginya 10 meter ya. Jadi semua 10 kali 10. Dimension biasanya digunakan untuk memberikan keterangan pada gambar yang kita buat. Kita klik saja. Lalu Anda klik titik di sini, lalu jangan di drag tapi lepaskan ya. Klik sekali, lepaskan, lalu klik kedua kali di sini, klik ya. Lalu Anda geser terhadap sumbu merah bisa, terhadap sumbu hijau bisa ya. Untuk memberi keterangan tinggi dari kubus ini. Ini kalau saya geser terhadap sumbu hijau ke sana ya, arahnya berarti ke sana. Anda juga bisa bikin arahnya ke sini. Kita coba lagi. Klik titik pertama, klik titik kedua, kita arahkan ke sumbu merah. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memberi keterangan seperti itu. Lalu kita coba yang di sini misalnya. Klik titik ini, klik titik ini. Kita bisa arahkan ke atas atau ke samping sini. Jadi ada dua arah ya, bisa ke arah sumbu biru atau ke sumbu merah. Kalau hijau nggak mungkin ini ya. Misalnya ke atas. Ya, atau yang ini sekarang. Klik titik pertama, klik titik kedua, mau ke atas juga bisa. Nah, jadi kita bisa memberikan keterangan seperti itu ya. Berikutnya, eh, kalau Anda sudah tidak mau menggunakan lagi, gunakan saja selection tool. Anda klikkan di sini ya sampai dia berwarna biru, tekan delete. Klik di sini, tekan delete. Pakai select tool ya. Delete, lalu delete. Setelah ini mention, kita ke tag apa nih? Text ya. Ini untuk memberi sebuah keterangan ya. Kita klik saja, misalnya titik ini mau kita beri keterangan. Kalau saya klik titik itu lalu saya geser ke sini, defaultnya dia akan menunjukkan ukuran juga, sama ya, menunjukkan ukuran. Itu 10 meter kali 10 meter, tingginya 10 meter ya. Tapi kalau Anda klik, nah Anda bisa edit. Misalnya diganti dengan tulisan eh, sudut kanan misalnya ya, kanan atas. Lalu Anda klik sembarang tempat gini menggunakan select tool, maka ketika Anda melakukan rotasi seperti ini, ya, Anda orbit ya, keterangannya akan menyesuaikan. Ya, ini hanya untuk memberikan keterangan pada sebuah gambar yang sedang kita buat. Kalau mau tidak digunakan, ya sama, gunakan select tool, diklik, lalu sampai berwarna biru, tekan delete. Ya. Yang berikutnya adalah eh, protractor. Ya, ini busur ya, untuk membuat sebuah derajat kemiringan misalnya ya, sudut ya, membuat sebuah sudut dengan derajat tertentu. Kita klik, misalnya yang paling umum misalnya ya, saya mau bikin, nah ketika Anda klik protraktornya, dia akan dimunculkan seperti busur gitu ya, tapi bentuknya lingkaran. Kalau dia berwarna biru berarti asnya itu adalah sumbu biru, tapi kalau kita letakkan di sini berwarna hijau berarti asnya ke sumbu hijau atau juga sumbu merah. Kalau kita geser ke sini, nah gitu berwarna merah. Atau yang paling gampang untuk memindahkan untuk menentukan sumbunya mau sumbu biru, merah atau hijau, Anda gunakan tanda panah pada keyboard. Kalau misalnya seperti ini, kan ini warna biru ya, tapi kalau Anda tekan panah ke kiri, maka dia akan mengikuti sumbu hijau ya, seperti itu. Kalau Anda tekan panah ke kanan, dia akan sumbu sumbu merah. Kalau Anda tekan panah ke atas, maka dia akan mengikat pada sumbu biru.
Jadi panah atas itu untuk mengunci terhadap sumbu biru, panah kanan untuk mengunci pada sumbu merah, dan panah kiri untuk mengunci pada sumbu hijau atau mengarahkan busurnya terhadap sumbu hijau. Misalnya saya letakkan di sini sampai dia berwarna hijau ya, atau saya tekan saja panah ke kiri. Warna ini juga nggak masalah ya. Ini berarti ya, ulangi aja ya. Klik busurnya. Nah, sampai berwarna hijau. Saya klik titik pertama, lalu saya arahkan ke sini. Terserah ini mau seberapa panjang ya untuk titik keduanya. Misalnya di sini saya klik di sini, lalu saya geser ke atas 30 derajat ya. Perhatikan itu pada baris status ada tertulis berapa derajat atau Anda ketikkan 30 enter ya. Sekarang Anda perhatikan ada garis bantu pada sudut itu dengan sumbu tadi adalah sumbu hijau ya. Kita membuat kemiringan 30 derajat. Misalnya ini kita gunakan untuk membuat atap rumah. Saya gunakan pensil tool, saya cari titik tengahnya sini midpoint, saya garis lurus terhadap sumbu biru ke atas. Nah, gitu ya. Sampai ketemu garis bantu, klik garis ke sini, klik. Nah, jadi sebagai garis bantu untuk membuat kemiringan 30, sudut ini adalah 30 derajat. Lalu saya gambar ke sana. Nah, seperti itu. Gunakan push pull. Saya tarik ke sini sampai sini. Ini juga seperti itu. Ini kalau Anda perhatikan kemiringannya berarti adalah 30 derajat. Ini saya hapus. Kalau sudah tidak dipakai, Anda bisa gunakan eraser tool seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi itu fungsinya protraktor ya, untuk membuat sebuah sudut kemiringan atau sudut derajat tertentu. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah tape measure tool atau meteran ya kalau kita bekerja untuk mengukur sesuatu. Misalnya saya membuat garis bantu, membuat pintu yang tingginya 2 meter, nanti lebarnya juga 2 meter ya. Bagaimana caranya? Misalnya gini. Perhatikan ketika saya klik di sini ada tulisan seperti ini, select point and edge to measure from, kontrol untuk membuat garis bantu ya. Jadi kalau pointernya berbentuk seperti itu, ada tanda min dan plus, itu berarti nanti guideline-nya muncul ya. Tapi kalau Anda tekan kontrol, guideline ini berarti tidak bisa membuat guideline ya. Anda harus tekan kontrol supaya pointernya nanti ada tanda min dan plus. Contoh, tingginya 2 meter. Anda klik di sini, klik, naikkan ke sana ya, ke arah sini, lalu tekan 2 meter. 2, ketikkan 2, enter. Maka garis bantu ini akan menunjukkan 2 meter dari sini ke sini. Pintunya dari sini ke sini nanti juga 2 meter. Klik di sini, klik. Ya, gitu ya. 2, enter. Ya. Berarti sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 2 meter. Pintunya ke sini nanti lebarnya 2 meter. Selain dari pojok sini bisa dibentuk dari garis bantunya. Jadi dari sini klik ke sini 2 meter. Ya. Ketikkan 2, enter. Maka pintu ini adalah dari sini ke 2 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter ya, 2 meter kali 2 meter. Tinggal digambar. Boleh pakai pencil tool atau line tool atau bisa menggunakan rectangle tool. Misalnya pakai rectangle tool, tinggal diklik, tarik secara diagonal seperti ini. Ya. Itu gunanya garis bantu. Kalau tidak dipakai, hapus saja supaya tidak terlalu mengganggu dengan banyak garis. Nah, itu tadi tentang tape measure tool. Ada satu lagi. Kalau saya klik, saya hanya ingin membuat titik di sini. Kalau di pinggir-pinggirnya ya, misalnya saya klik di sini, lalu saya klik di sini sekitar eh, misalnya 3 meter, 3, enter. Ya, perhatikan, maka dia bukan membentuk guideline tapi membentuk sebuah titik saja kalau di pinggir gini ya. Nah, ini ada titik. Jadi Anda nanti bisa mulai garis dari situ. Yang
dari sini tadi ke sini adalah 3 meter. Anda bisa langsung garis ya. Untuk membuat garis, bantu 3 meter tingginya. Nah, lalu Anda garis ke sini terhadap sumbu merah, ini pasti lurus. Nah, ya, ini adalah 3 meter. Jadi, selain membuat guideline, dia juga bisa membuat sebuah titik saja ya, titik acuan. Saya ulangi ya. Klik di sini, lalu 2,5 enter. Ini 2,5 muncul di situ ya. Nah, Anda tinggal mau buat garis atau apapun untuk titik acuan ya. Beda dengan guideline tadi. Kalau tidak dipakai ya Anda bisa tinggal seleksi saja sebenarnya. Tinggal seleksi titiknya itu. Lalu delete. Klik. Nah, jangan sampai salah ya. Delete. Hilang garis titiknya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir tentunya adalah 3D text ya. 3D text. Kita bisa ketikkan sebuah tulisan misalnya rumah. Ini bisa jenis fontnya Anda ganti di sini. Ini dia akan tampil di rata kiri. Lalu extrude berarti dia punya ketebalan ya. Extrude itu punya ketebalan. Berapa tebalnya? Sekian. Ya. Lalu jenisnya reguler, mau bold juga bisa, jadi lebih tebal. Height itu tingginya kurang lebih segini. Sebenarnya ini bisa kita abaikan karena bisa kita tebalkan atau kita besarkan nanti kemudian. Yang penting Anda ketikkan saja di sini, jenis fontnya diganti, sudah gitu saja. Lalu kita place. Nah, mau ditempatkan di mana? Sebenarnya kalau dibentuk miring gini, dia bisa uh, nempel pada setiap face yang kita arahkan. Kalau di sini dia berarti di face yang sebelah sini, lalu Anda sini dia ngikuti face ya. Atau yang di miring pun dia bisa. Nah, seperti ini ya. Di miring. Lalu Anda klik saja. Klik, maka dia akan ditempatkan di situ. Kalau kurang besar, ya Anda bisa gunakan scale. Klik di sini ya. Lalu Anda bisa besarkan. Kalau kurang tebal ya pakai scale tadi ini bisa naikkan ke atas gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa mengikuti bentuk face-nya. Kita ulangi, klik. Misalnya, halo. Fontnya tetap sama, lalu saya place, saya taruh di bawah sini misalnya. Kalau di bawah berarti dia tidur ya, posisi tidur. Saya scale, saya besarkan. Kalau mau didirikan ya tinggal di rotate berarti ya. Anda klik rotate. Nah, di sini berarti arahkan ke sumbu merah ya. Nah, sini tekan panah ke kanan, nanti dia akan ke sumbu merah. Klik di sini, klik sini, lalu putar. Nah, seperti itu. Berarti sekitar 90 derajat. Jadi tulisan berdiri. Ya. Nah, itu saja materi kita tentang construction tool. Silahkan dicoba berulang-ulang. Ya. Tentunya sesuai kebutuhan. Eh, mudah-mudahan Anda akan semakin paham kalau nanti bertemu pada kasus-kasus tertentu. Contohnya, beberapa waktu lalu waktu kita membuat apa namanya furnitur kitchen set saya sudah beberapa kali menggunakan tape measure tool ya. Anda bisa buka video saya yang lalu tentang membuat kitchen set itu, di situ saya menggunakan meteran ini ya atau tape measure tool. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.